Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload video. Falling for Mercaeo, bab 66 satu malam 7 kali. Sepanjang perjalanan kembali, Gavin Gu menolak untuk mengatakan, sampai pintu lift terbuka dan berjalan ke pintu, Gavin Gu tersenyum dan berkata, "Aku mengatakan kepadanya karena kami tidak pernah memiliki anak. Ayah harus meminta dokter untuk menunjukkan kepadaku, sebenarnya aku tidak berani mengatakan kepadanya bahwa kamu tidak mengizinkanku tidur denganmu." Gavin Gu, kamu. Lucia Tong akhirnya mengerti kenapa Sofia Gu memandang ekspresinya seperti harimau betina ketika dia kembali. Gavin Gu menatapnya dengan serius dan berkata, "Apakah aku melakukan kesalahan?" Lucia Tong membuka pintu tanpa berbicara. Gavin Gu mengambil kesempatan untuk mengikuti, tetapi dihentikan oleh Lucia Tong. Dia melihat ke bawah ke tangannya di pintu dan mengerutkan kening. "Lihat, aku tidak berkata sembarangan." Lucia Tong mengabaikannya, mendorongnya keluar, dan menutup pintu dengan keras. Setelah berbalik dan berjalan beberapa langkah, dia berbalik lagi, diam-diam melihat melalui mata kucing itu, dan melihat Gavin Gu membuka pintunya untuk masuk. Ketika dia menutup pintu, dia tiba-tiba melihat ke sisi Lucia Tong. Ada senyuman di wajah Jun Mei, seolah dia tahu dia sedang melihat. Lucia Tong menutup mata kucing itu dengan hati nurani yang bersalah. Ketika dia berbalik, dia tidak bisa tahu mengapa, dan detak jantungnya yang tak bisa dijelaskan. Benar saja, Olivia Jian tidak kembali, dan rumahnya benar-benar gelap. Di malam hari, Lucia Tong bermimpi bahwa dia sedang memeluk Gavin Gu, berguling-guling di rumput, dikelilingi oleh bau rumput, dan aroma min dari tubuh Gavin Gu melayang di mana-mana di udara. Hari semakin gelap, dan ketika Gavin Gu menunduk dan mencium bibirnya, lampu perak lintas negara di depannya tiba-tiba menyala. Lucia Tong secara naluriah memblokir matanya dengan tangannya. "Matahari sudah mulai terbit, kamu masih belum bangun." Suara Olivia Jian tercengang dalam mimpi itu. "Tunggu, seharusnya tidak ada Olivia Jian." Lucia Tong membuka matanya dan melihat Olivia Jian membuka tirai kamarnya, berbalik, dan berjalan ke arahnya. Kemudian dia melompat ke tempat tidurnya dan melihat ke arah Lucia Tong dari dekat. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Kamu menggeliat di tempat tidur, mimpi indah apa kamu barusan?" Rasa kantuk Lucia Tong tiba-tiba menghilang. Memikirkan mimpi yang dialaminya tadi malam, Lucia Tong seperti merasakan api yang membakar langsung dari telapak kakinya hingga tenggorokannya. Ya ampun, mungkinkah karena Olivia Jian berkata bahwa dia akan tidur dengan Lan King, apakah dia terpengaruh? Benar-benar punya mimpi seperti ini. Olivia Jian tertawa. "Lucia Tong, suamimu ada di sebelah dan kamu tidak tidur dengannya, kenapa repot-repot sendirian? Jangan bicara yang tidak masuk akal." Lucia Tong duduk dengan selimut dan berkata dengan hati nurani yang bersalah, Aku menahan kencing, karena aku ingin berbaring di tempat tidur." "Oh, jangan bicara tentang itu." Dia mengatakan hal yang sama dengan kebenaran, membuka selimut dan melarikan diri. Setelah membasuh wajahnya dengan air dingin di toilet, rasa panas di sekujur tubuhnya menjadi dingin. Lucia Tong memandang dirinya di cermin dan menarik napas dalam-dalam. Dia menepuk wajahnya dengan keras, itu terlalu memalukan, bagaimana dia bisa mimpi seperti itu? Tidak, pasti kemarin ketika Gavin Gu berbohong kepada Sofia Gu tentang melahirkan, ditambah Olivia Jian tidak kembali dalam semalam, itu pasti. Lucia Tong menepuk wajahnya dengan keras sebelum keluar. Ketika dia kembali, Olivia Jian masih duduk bersila di tempat tidurnya, dan ketika dia melihatnya masuk, dia mengedipkan mata padanya dengan penuh kemenangan. Lucia Tong berpura-pura tenang dan berjalan, dan dengan cepat naik ke tempat tidur dan bertanya, "Kamu tidak harus pergi bekerja." Olivia Jian menggelengkan rambut hitam panjangnya dan tersenyum dan berkata, "Hidup ini singkat, dan aku bahagia pada waktunya. Aku bahagia hari ini, tapi bagaimana dengan hari libur? Ayo, jangan bicara apa-apa." Lucia Tong menarik bantal di bawah pantat Olivia Jian, meliriknya, dan berkata,
sepertinya sangat puas tadi malam. Hahaha, Olivia Jian tidak bisa berhenti tertawa seperti orang gila mendengar pertanyaan ini. Lucia Tong menciutkan lehernya, melihatnya tiba-tiba berhenti, berdeham, menatap ke arah Lucia Tong dan bertanya, bagaimana fungsi ginjal tetangga kita? Lucia Tong tersedak, telinganya yang baru saja mendingin menjadi panas kembali, dan dia sedikit ragu-ragu. Ah, kenapa? Tiba-tiba menanyakan ini. Aku tidak tahu. Nyatanya, Olivia Jian ingin menanyakan hal ini, atau Lucia Tong terlalu naif. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengarkan rahasia misterius Olivia Jian, dan berkata dengan sangat bangga. Hei, apakah kamu tahu? Direktur Lan memang direktur Departemen Kebidanan dan Ginekologi. Fungsi ginjal itu cukup bagus. Bagaimana kalau 7 kali? Aduh, pinggangku. Olivia Jian memegang pinggangnya dan bersandar pada Lucia Tong dengan senyuman di matanya. Terlalu kuat, nenek, aku tidak tahan. Lucia Tong gemetar mendengarnya. Kalian benar-benar bersama. Apa aku berbohong? Apakah dia masih bisa bertanggung jawab untukku? Olivia Jian mengulurkan tangannya dan mencubit wajah kecil Lucia Tong. Lucia Tong langsung melepaskan tangannya. Pagi-pagi begini, kamu pamer denganku. Dia turun dari tempat tidur dan pergi ke dapur untuk menuangkan air. Olivia Jian masih tidak bisa menahan senyum, dan bertanya sambil memegang kusen pintu dapur. Mengapa, tetangga kita tidak bisa bekerja? Lucia Tong tersedak dengan seteguk air. Siapa yang mengatakan tidak? Benarkah? Berapa kali semalam? Petik 2. Berapa kali? Petik 2. Lucia Tong sangat yakin bahwa Olivia Jian, yang telah tidak bersalah selama beberapa hari tanpa pacar, akan kembali lagi. Sejak saat itu, setiap kali dia melihat Lan King, dia secara otomatis akan membuat 1 malam 7 kali, yang membuat Lucia Tong tidak dapat melihat langsung ke Daniel Lan. Ada apa? Gavin Gu mengerutkan kening dan menatap Lucia Tong yang tiba-tiba berhenti di depan pakaian biru. Lucia Tong berkata, "Oh, bukan apa-apa, aku hanya memikirkan Direktur Lan." Gavin Gu melirik pakaian biru itu dan mengerutkan kening tidak senang. Apa yang kamu ingin dia lakukan? Jangan pikirkan tentang itu, pikirkan aku. Dia berkata, memegang wajah Lucia Tong dengan dominan, dan memaksanya untuk melihat wajahnya. Ini di mall, di mana orang-orang datang dan pergi. Lucia Tong tersipu dan buru-buru mendorongnya, berkata. Aku baru ingat Olivia Jian berkata pada Direktur Lan 7 kali semalam. Kemudian Lucia Tong tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Buru-buru menutup mulutnya, melangkah ke depan, dan berkata, ayo cepat pergi. Tempat makannya ada di lantai 7 kan? Dia berjalan cepat. Dan suara langkah kaki di belakangnya tiba-tiba mendekat. Dan segera, pergelangan tangannya menegang, dan dia menarik seluruh tubuhnya ke dinding. Mata Gavin Gu tidak terbawah, dia menundukkan kepalanya, suaranya rendah, dan sedikit berbahaya. Jadi, apakah kamu iri pada Olivia Jian, atau menganggap aku tidak baik? Hei, Lucia Tong mendorongnya. Dia tidak bergerak, kelopak matanya terkulai, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Jika kamu sangat peduli, aku tidak keberatan menunjukkannya kepadamu malam ini. Dia mencondongkan tubuh ke dekatnya, pupil matanya yang gelap sedikit mencerimkan wajah takutnya. Lucia Tong sedikit gugup. Kamu, jangan lupa bahwa kita punya kesepakatan. Ya, dia mengangguk. Tapi ini jelas kamu menjilat. Dia. Bagaimana dia bisa? Lucia Tong tidak berani melihat matanya yang cerah, melirik ke satu sisi, dan menemukan bahwa itu adalah toilet tidak jauh dari situ. Dengan sebuah ide, dia harus berkata, aku mau ke toilet. Gavin Gu mengerutkan kening tidak senang, tapi akhirnya melepaskannya. Lucia Tong lari dengan cepat, dia menatap punggungnya dan tersenyum tanpa sadar. Pada saat ini, Lan King menelepon. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka semua ada di bawah? Ini lantai 7, bukan lantai 70. Kalian semua ada di dekat tangga, kan? 7 lagi. Urat biru Gavin Gu di dahinya melonjak, memegang ponselnya dan berkata, ada restoran yang enak di lantai 8. Pergi ke lantai 8 untuk makan.
Hei, kami semua sudah siap. Aku traktir malam ini, naik elevator di lantai 8 dan belok kanan ke ruang pertama. Lucia Tong berlari ke toilet untuk mencuci wajahnya, menarik napas dalam-dalam, dan detak jantungnya yang semakin cepat mereda. Aneh. Apa dia benar-benar menyukai Gavin Gu? Kalau tidak, melihatnya tadi, dia seharusnya menahannya. Tapi dia baru saja lolos. Lucia Tong menggelengkan kepalanya dengan tajam, ilusi, itu pasti ilusi. Keluar dari kamar mandi, Gavin Gu masih berdiri di tempat yang sama, dia sepertinya baru saja menyelesaikan panggilan telepon. Lucia Tong menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke arahnya sebelum memanggilnya, melihatnya melangkah ke depan secara tiba-tiba. Lucia Tong melihat ke arahnya, seorang wanita berjalan ke sana dengan senyuman, memakai jaket unta yang panjang. Walaupun dia agak jauh, dia tidak bisa melihat wajahnya, tapi dia tidak bisa menyembunyikan caranya berjalan di tengah kerumunan. Temperamen yang luhur. Gavin Gu melangkah maju dan memeluknya. Ada perasaan aneh di hati Lucia Tong, seolah-olah tidak menyenangkan. Di kejauhan, Gavin Gu melepaskan, dan jika tidak ada yang berbicara atau tertawa dengan orang itu, dia sepertinya telah melupakan keberadaan Lucia Tong. Gavin Gu tidak menoleh ke belakang sampai pria itu melihat Lucia Tong memperhatikan mereka di sini. Lucia Tong hampir secara naluriah bermaksud untuk berbalik, tetapi mendengar Gavin Gu memanggilnya. Lucia, kemarilah. Lucia Tong menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka sudah tersenyum dan berjalan ke arahnya. Ketika sudah dekat, Gavin Gu menariknya dan memperkenalkan sambil tersenyum. Nyonya Lucia Tong, aku. Lucia Tong mencubitnya dengan keras dan berkata dengan suara rendah, bukankah ini sebuah janji, tidak bisakah kamu tidak berbicara tentang hubungan antara kita di depan orang luar? Gavin Gu menahan rasa sakitnya, mengerutkan kening dan berkata, dia bukan orang luar, dia adalah iparku. Ayahku tahu tentang kita. Tidak perlu menyembunyikannya dari keluarga, kan? Ipar. Jadi, dia adalah ibu Sofia Gu. Lucia Tong terkejut. Dia menoleh dan menatap wanita di depannya. Meskipun dia memiliki seorang putri yang duduk di tahun ketiga sekolah menengah, dia terlihat sangat muda. Melissa Su memandang Lucia Tong sambil tersenyum, dan berkata, aku sudah mendengar tentangmu dari Sofia, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Namaku Melissa Su, dan kamu bisa panggil aku Melissa seperti Gavin Gu. Gavin Gu menarik Lucia Tong, sedikit malu, dia menundukkan kepalanya dan berseru. Kakak cantik. Melissa Su tersenyum lebih bahagia. Gavin Gu telah menikah, dan orang yang paling bahagia pastilah ayah. Gavin Gu mengikuti sambil tersenyum. Omong kosong, tentu saja yang paling bahagia adalah aku. Melissa Su menunjuk ke arahnya. Ini persis sama seperti saat aku masih kecil. Gavin Gu bertanya, kapan kamu kembali ke China? Mengapa kamu tidak memberi kabar? Melissa Su membuat isyarat diam, dan berbisik, bukankah ini mencoba mengejutkan Tong Tong? Jangan katakan apapun tentang kamu, aku akan memilih hadiah untuknya. Gavin Gu mengangguk, tersenyum dan bertanya, apakah kamu sudah makan? Aku sudah makan, tapi aku tidak memakannya. Ayo makan, sampai jumpa di rumah malam ini. Melissa Su melambai dan pergi. Lucia Tong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apakah dia menikah dengan kakakmu? Mengapa kamu tidak panggil kakak ipar? Gavin Gu menjawab dan berkata, dia menelepon kakaknya ketika dia berkencan dengan kakakku, tapi dia tidak berubah pikiran nanti. Jadi, dia sudah berada di luar negeri selama beberapa tahun terakhir. Gavin Gu menariknya ke lift dan berkata, dia baru berusia 20 tahun ketika Sofia lahir, karena Sofia tidak menyelesaikan kuliah. Kemudian, kakakku meninggal, aku selalu merasa keluargaku berhutang padanya, jadi saat Sofia besar nanti, dia memintanya belajar di luar negeri untuk mengganti masa mudanya yang hilang. Lift berbunyi dan membuka pintu. Lucia Tong melihat lantai 8 secara tidak sengaja ketika dia keluar. Dia mengerutkan kening dan berhenti. Tidak, ini lantai 7. Apakah kamu salah tekan? Ekspresi Gavin Gu berubah menjadi aneh lagi untuk sesaat. Dia menariknya keluar, dan berkata dengan suara rendah, ungkit lantai 7 lagi, apa kamu mau aku memberimu pelajaran setelah kembali nanti?